Dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang penyusunan kitab-kitab Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas khususnya. Nanti untuk yang Injil Yohanes nanti kita akan bahas secara tersendiri bagian itu. Dan juga akan kita bahas dalam bagian ini nanti penyusunan daripada atau urutan daripada kitab-kitab perjanjian baru. Mulai dari Matius, Markus, Lukas, dan bahkan juga kepada surat-surat daripada Rasul Paulus. Nah, sekali lagi, Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius, Markus, dan Lukas ini seringkali disebut dengan istilah Injil sinoptik. Mengapa? Karena memang di dalam Injil Matius, Markus, Lukas ini Bapak Ibu, ada terlalu banyak kesamaan dan persamaan. Ya, baik peristiwa yang dicatat oleh penulis Matius, Markus, Lukas, dan juga ajaran itu banyak kesamaannya, serta juga hal-hal yang lain. Itu selalu mereka memberikan laporan atau report yang sama, ya, tentang apa yang diperbuat, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Yesus. Sehingga inilah yang menjadi dasar sehingga dikatakan Matius, Markus, Lukas ini ya disebut dengan istilah Injil sinoptik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyaknya persamaan tersebut karena para penulis itu sudah memakai kumpulan-kumpulan atau ucapan-ucapan yang mereka langsung dengar ya dari mulut sumber yang pertama dan yang utama, yaitu Yesus sendiri. Sehingga kita bersyukur Bapak Ibu, karena orang-orang ini adalah orang-orang ring satunya Yesus, maka dapat dipercaya segala sesuatu yang mereka rekam, yang mereka catatkan, yang mereka tuliskan, yang mereka laporkan dalam bentuk Injil, itu sangat-sangat layak untuk kita percaya. Karena mengapa? Karena ini adalah saksi hidup yang pernah hidup bersama dengan Yesus, dan juga mereka ini adalah saksi mata juga dari setiap peristiwa, kejadian ya yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Nah, di samping itu, ada faktor lain juga yang sebenarnya menjadi faktor penyokong mengapa apa yang ditulis oleh Matius, Markus, dan Lukas ini khususnya layak untuk kita percaya, karena memang hasil tulisan-tulisan mereka itu telah dinobatkan dan dijadikan menjadi dasar pengajaran di dalam berbagai kelompok-kelompok komunitas kekristenan. Nah, maka demikian, bagi yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, ya, memang ada perbedaan waktu, tempat, di mana ketiga para penulis Injil ini mereka memiliki posisi tempat yang berbeda waktu mereka waktu mencatatkan, waktu menulis dari Injil itu sendiri. Ada perbedaan-perbedaan itu. Nah, selanjutnya juga ada perbedaan dari bagaimana atau pola komunikasi, gaya bahasa, kosakata, dan susunan tata bahasa. Ya, yang mereka pakai juga berbeda-beda. Ya. Nah, tapi yang menarik Bapak Ibu, esensi pengajaran berita ya yang mereka sampaikan, yang mereka tuliskan, yang mereka laporkan, yang mereka rekam itu satu sebenarnya. Bicara tentang kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Jadi, walaupun mereka saya katakan tadi memberikan laporan dengan berbagai konteks yang berbeda, bahasa yang berbeda, kosakata yang berbeda, situasi yang berbeda, tetapi benang merah dari apa yang mereka sampaikan, dari apa yang mereka tuliskan, itu tidak pernah bertolak belakang satu dengan yang lain, tapi justru saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, ada dua teori yang menjelaskan persamaan-persamaan tersebut, Bapak Ibu. Yang pertama, ya ada orang yang menganggap Injil Matius ditulis lebih dahulu. Ya, karena memang Injil Matius itu kan jumlah pasalnya lebih banyak daripada Markus yang hanya cuma 16 pasal. Ya, Lukas yang hanya cuma 24 pasal. Nah, pemikiran ini sangat dominan mempengaruhi ya pemikiran para murid pada zaman itu, tapi juga ya bapak-bapak gereja ya sangat mempercayai akan pemahaman ini bahwa Injil Matiuslah yang pertama lebih dahulu
dicatatkan. Baru setelah itu Markus dan Lukas. Nah, sedangkan yang lain, Bapak Ibu, ya, saya katakan tadi, Markus itu kan hanya cuma 16 pasal. Sedangkan kalau Lukas itu 24, sedikit agak lebih banyak dia dari Markus sendiri. Nah, pertanyaan yang perlu kita bahas dalam konteks ini lebih duluan adalah, apakah Injil Matius ditulis lebih dahulu? Nah, kita lihat. Pada abad yang keempat Masehi, Agustinus berpendapat, Agustinus ini adalah salah satu bapak gereja, bahwa Matius ditulis lebih dahulu. Oke. Lalu setelah Matius ditulis, lalu Markus menuliskannya. Tidak lama kemudian, Lukas melakukan penelitian terhadap apa yang ditulis oleh Matius dan juga apa yang ditulis oleh Markus, sehingga akhirnya Lukas juga menuliskannya lagi dalam kosakata yang berbeda, dalam konteks yang berbeda, dalam bahasa yang berbeda. Ini menurut Agustinus. Nah, pemahaman di atas, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu diamini dan dipercaya hingga awal abad ke-20. Pemahaman di atas yang mengatakan bahwa Matiuslah yang lebih dulu ditulis dibanding daripada Markus dan bahkan juga Lukas. Nah, dan sudah tentu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada juga pandangan-pandangan yang bertolak belakang memang pada zaman itu. Ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Sebenarnya itu bukan hal yang luar biasa, biasa-biasa saja. Karena kenapa? Sampai sekarang ini pun juga gereja lahir dengan berbagai denominasinya. Gereja lahir dengan berbagai tafsirannya juga, kan begitu. Jadi bukan sesuatu kali yang hampa atau yang haram kalau ada perbedaan pendapat itu. Tapi yang terpenting Bapak Ibu, bagaimana setiap perbedaan pendapat itu jangan sampai lari dari standar firman Tuhan. Karena kalau sampai lari dia, ujungnya nanti pendapat itu akan menurunkan yang namanya ajaran sesat. Ya. Jadi kalau selagi perdebatan itu masih di dalam koridor, masih di dalam konteks Alkitab, nggak jadi soal sebenarnya. Tapi kalau sudah di luar, ya perdebatan itu sudah justru melawan semua apa yang sudah digariskan, apa yang sudah dijelaskan di dalam Alkitab. Itu yang sudah menjadi masalah. Karena saya katakan tadi itu akan menjadi pemicu lahirnya ajaran sesat, gereja sesat, persekutuan sesat. Nah, jadi untuk itulah ada beberapa tokoh yang lain juga sebenarnya. Seperti dari Jerman juga ya sangat meyakini dan mempercayai apa yang dikatakan oleh Agustinus. Maka saya katakan tadi, rata-rata tokoh-tokoh gereja, bapak-bapak gereja lebih mempercayai ya pemahaman yang disampaikan oleh Agustinus tadi. Matius lebih dulu, baru yang kedua Markus, lalu setelah itu Lukas. Nah, Gersbeck juga sependapat dengan Agustinus yang mengatakan bahwa Matius merupakan Injil pertama yang ditulis. Nah, ada sedikit pandangannya dia dengan Agustinus. Perbedaannya di mana? Ia beranggapan bahwa yang berikutnya adalah Lukas. Nah, kalau tadi Agustinus jelas, urutannya adalah Matius, Markus, Lukas. Tetapi oleh Gersbeck mengatakan, ya, dia setuju di awal bahwa yang paling awal, yang paling perdana ditulis itu adalah Matius katanya. Tetapi dia punya pandangan yang berbeda. Iya, urutan keduanya itu bukan di Markus, tapi di Lukas. Ya, kemudian dia bilang barulah ditulis Injil Markus. Maka dikatakan Matius dan Lukas ya adalah dasar daripada penulisan Injil Markus. Nah, si telusuri yang mendasari pemikiran daripada Gersbeck di sini sebenarnya adalah saya lihat dari sudut historikal, di mana memang secara pasal, ya Lukas itu kan lebih banyak pasalnya dibanding daripada Markus. Markus tadi hanya cuma 16 pasal, sedangkan Lukas itu ada 24 pasal. Ya, oke. Tapi saya katakan tadi, ini bukan perbedaan prinsip, ini bukan perbedaan masalah doktrin, enggak. Ini hanya masalah sudut pandang yang berbeda saja. Artinya ini tidak sampai perbedaan pandangan ini belum sampailah mencederai atau melabrak ya kebenaran daripada firman Tuhan. Karena secara prinsip, ya Gersbeck juga meyakini Injil Matius itulah firman Allah, Injil Lukas itu juga firman Allah, Injil Markus juga firman Allah. Kan di situ prinsipnya. Ya, kalau hanya masalah urutan atau hierarkis sebenarnya kan itu hanya masalah cara pandang yang berbeda saja sih sebenarnya. Oke. Nah, ini beberapa masalah dengan pandangan di atas tadi, ya, yang mengatakan Matius yang pertama, lalu setelah itu Markus dan Lukas.
Nah, ada pandangan yang berikutnya juga tadi mengatakan, Gersbeck mengatakan, Matius yang pertama, oke setuju saya, kata dia. Tetapi yang kedua itu Lukas, kata dia, begitu ya. Lalu yang ketiga itu baru Markus. Oke, kita akan coba bedah. Ya, apa sih yang kira-kira yang masalah apa yang muncul di dalam perbedaan perspektif mereka itu? Ya, yang pertama, mengapakah seseorang mau meringkas Matius dengan Lukas sehingga membuat sebuah kitab Injil seperti Markus? Nah, ini kira-kira pertimbangan. Kira-kira begini. Kalau memang ya Matius lebih duluan, ini saya pakai bahasa yang lebih sederhana supaya lebih membumi di telinga kita. Ya, ini apa pengkritisan terhadap pandangan daripada Agustinus dan bahkan juga perspektif yang mengatakan begini. Mengapa seseorang mau meringkas Matius dengan Lukas sehingga membuat sebuah kitab Injil Markus? Kira-kira begini. Kalau memang Matius itu yang pertama ditulis, kenapa harus Markus meringkasnya menjadi 16 pasal? Itu bahasa sederhananya dia. Sebaliknya, kenapa juga ya Lukas meringkasnya menjadi 24 pasal? Padahal dari Bapak Ibu, ya, Matius itu kan 28 pasal. Kira-kira begitu. Ya. Nah, baik. Selanjutnya, dalam Injil Markus, kelahiran Yesus dan masa kanak-kanaknya tidak disebut memang. Nanti Bapak bisa cek ya. Dalam Injil Markus, ya, kelahiran Yesus dan masa kanak-kanaknya tidak banyak disinggung memang Bapak Ibu. Itulah yang menjadi salah satu faktor. Mengapa Injil Markus itu lebih simpel, lebih ringkas dibanding daripada Matius dan Markus. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan misalkan dalam Markus pasal 1. Di Markus pasal 1, itu awal mulanya itu langsung bicara tentang Yohanes Pembaptis. Berarti apa? Di sana tidak diceritakan secara historis masa kanak-kanak Yesus, masa kelahiran Yesus di kandang domba. Tapi Markus langsung memberikan laporan bagaimana Yesus itu sudah dalam keadaan dewasa. Oke. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Matius Bapak Ibu, ya silsilah kelahiran Yesus. Ya, Matius dan Lukas memberikan laporan yang sama. Di dalam Matius pasal 1 ayat 1, ya, di sana menjelaskan tentang silsilah Yesus sampai Yesus itu akhirnya lahir di kandang domba. Laporan yang sama juga disampaikan oleh Lukas. Disinggung juga dalam Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 38. Tentang prosesi atau silsilah daripada Yesus itu sendiri. Nah, jadi supaya Bapak Ibu makin bisa tahu nih, karena mungkin gini, bisa jemaat-jemaat kita itu udah makin pintar loh Bapak Ibu. Ya, karena kenapa? Kadang-kadang mereka ada juga yang sudah belajar Alkitab sama orang lain di tempat yang lain. Bahkan juga kadang-kadang mereka ada yang belajar secara otodidak. Jadi jangan sampai nanti misalkan jemaat kita tanya, kita kelimpungan pendetanya jawab. Bahaya. Kan gitu. Nah, jadi maka untuk itu ini kita perlu pahami. Ya. Oke. Nah, jadi masalah kelahiran memang itu Markus sangat meringkas, bahkan tidak menyinggung. Oke. Matius Lukas itu menuliskannya dengan detail. Ya. Misalkan kanak-kanak Yesus juga, Markus tidak banyak menceritakan. Tapi Matius dan Lukas banyak menceritakan. Ya. Terus apa lagi? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tentang kebangkitan. Ya. Memang ketiga Injil ini menuliskan, tetapi bobot kronologis tentang prosesi kebangkitan Yesus itu memang ada yang berbeda. Mereka juga menyinggung sebenarnya, tetapi tidak sepanjang lebar waktu Matius dan Lukas menjelaskan tentang kronologis, ya, kematian, kebangkitan daripada Kristus itu sendiri. Mungkin kita bertanya, kalau begitu jangan-jangan si Markus ini ada yang banyak mengurangi, memalsukan. Ntar dulu Bapak Ibu, jangan sojon. Jangan sojon dulu ya, ntar dulu. Oke. Nah begini, memang para penulis keempat Injil ya memilih bahan mereka sesuai dengan perhatian dan kebutuhan orang yang mereka layani pada zaman itu. Nah, saya berharap Bapak Ibu yang sudah ikut mata kuliah ini hari Sabtu yang lalu, kita sudah singgung belum Bapak Ibu ya? Yang baru bergabung nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu bisa tonton di YouTube saya, ya karena saya rekam juga. Nanti singgung begini. Misalkan Bapak Ibu yang sudah ikut mata kuliah ini minggu yang lalu,
Matius, konteks orang yang dilayani oleh Matius waktu itu adalah orang Yahudi, kan? Yang mana latar belakang berpikir orang Yahudi itu, Bapak Ibu, sangat anti terhadap Yesus. Mengapa mereka anti terhadap Yesus? Karena mereka tidak yakin 100%, ya, bahwa Yesus itulah yang dinubuatkan di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Di mana kita tahu bahwa di dalam surat Nabi Yesaya, Daniel kan sudah disinggung tentang akan lahirnya Yesus, kan gitu. Tetapi orang Farisi tidak paham itu. Ya, tidak yakin bahwa Yesus inilah yang dimaksud oleh Nabi Daniel. Yesus inilah yang dimaksud dengan Nabi Yesaya tentang yang akan datang kedua kali. Itu mereka tidak bisa terima. Mereka dengan demikian, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengingat latar belakang pemahaman dan pengertian orang Farisi yang begitu total menolak eksistensi kehadiran Yesus, maka mau tidak mau, Matius harus menjelaskan dengan panjang lebar tentang asal-usul Yesus, mulai menghubungkannya, mulai dari kitab PL sampai kepada kitab-kitab Perjanjian Baru. Maka untuk itulah Bapak Ibu pasti dibutuhkan sebuah ruang dan kesempatan yang luas bagi Matius untuk menjelaskan secara kronologis, secara sistemik, ya, tentang apakah Yesus ini benar-benar yang dinubuatkan di dalam kitab Yeremia, kitab Yesaya, dan juga dengan kitab Daniel. Sehingga inilah yang membedakan, saya katakan tadi, mengapa jumlah pasal daripada Injil Matius itu memang paling banyak. Ini kita lihat lagi kembali kepada Markus. Konteks orang yang dilayani Markus pada waktu dia menulis kitab Injil Markus itu bukan orang Yahudi. Orang-orang non-Yahudi. Yang artinya apa? Orang-orang yang dilayani oleh Markus bukan orang-orang yang sebenarnya menolak keberadaan Yesus sebagai Tuhan, bukan. Berbeda dengan orang-orang yang dilayani oleh Matius, yang menolak keras keberadaan Yesus. Orang yang dilayani Markus pada waktu dia menulis Injil Markus adalah orang-orang yang sebenarnya mereka cukup lebih terbuka. Mereka agak lebih mudah menerima tentang Yesus itu adalah Tuhan yang dimaksud di dalam PL. Tetapi yang menjadi persoalannya bagi mereka adalah bagaimana caranya mereka beriman kepada Yesus. Lukas juga yang dilayani bukan orang-orang yang sama seperti Matius dan Markus. Beda lagi Lukas yang dilayani pada waktu dia menulis Injil Lukas. Orang-orang dilayani itu adalah orang-orang yang sebenarnya rata-rata mereka orang berpendidikan. Artinya apa? Orang-orang berpendidikan mau percaya segala sesuatu itu kalau bisa dibuktikan dengan fakta. Kalau bisa dibuktikan dengan data. Maka Markus harus menghadirkan fakta dan data tentang Yesus mulai dari PL sampai kepada Perjanjian Baru. Nah, dengan adanya 3 konteks, ya, orang, posisi, situasi yang dihadapi oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes inilah Bapak Ibu sekali lagi menjadi salah satu faktor mengapa iya jumlah pasalnya, oke, konteksnya, keadaan orang yang mereka layani itu berbeda memang. Sehingga itu akan langsung bermuara kepada bagian-bagian lain daripada isi berita Injil yang akan mereka sampaikan. Minggu lalu saya sudah singgung Bapak Ibu, apa relevansinya bagi kita dengan adanya perbedaan konteks budaya orang yang dilayani Matius, Markus, dan Lukas termasuk Yohanes bagi kita di zaman ini? Adakah maknanya, ada keuntungannya buat kita? Buat kita banyak. Kenapa? Karena di zaman ini juga ada juga tipe-tipe orang Farisi di gereja. Bapak Ibu pendeta alami kan itu? Tipe-tipe jemaat, sintua, majelis, diaken, tipe gaya orang Farisi. Yang mana karakter cara berpikirnya adalah awal kita firman Allah, tapi apa dalam mempraktekkan. Tahu Yesus itu lahir dan mati dan bangkit dan kembali ke surga, tapi sukar dan sulit bertobat kepada Yesus. Itu kan ada di tengah-tengah jemaat yang kita layani. Artinya apa? Injil Matius menjadi relevan bagi kita untuk melayani tanda kutip. Ya, pola-pola pikir orang Farisi di dalam dunia kekristenan pada zaman ini.
Karena tiba pemikiran-pemikiran orang-orang yang dilayani oleh Markus. Di dalam jemaat-jemaat yang kita layani hari-hari di gereja, banyak yang artinya apa? Mereka tidak mempersoalkan, tidak memusingkan tentang Yesus sebagai Tuhan. Tetapi yang mereka persoalkan adalah bagaimana aku bisa percaya dan bertobat Yesus itu sebagai Tuhan. Ini mungkin agak lebih tulus orangnya. Kita juga menghadapi tipe pola pikir seperti ini di jemaat kan Bapak Ibu. Yang artinya apa? Seringkali kita tidak perlu berbusa-busa menjelaskan secara sistemis, secara kronologis, bagaimana Yesus dicatat di PL sampai perjanjian baru. Kadang-kadang mereka nggak butuh itu. Yang paling mereka butuhkan adalah, Bapak Ibu Pendeta, bagaimana caranya supaya dosaku dihapuskan dan aku masuk surga. Maka mungkin, ya, gaya kita orang-orang Pentakosta, orang karismatik perlu masuk di situ. Cepat-cepat Injil, kan dia betul-betul Yesus. Kenapa? Itu juga dihadapi oleh Markus pada zaman itu, Bapak Ibu. Nah, sama juga. Pola pikir yang dihadapi oleh Lukas, kita juga hadapi kan pola pikir yang sama di zaman ini. Di mana ada banyak juga jemaat-jemaat di gereja itu sebenarnya saya katakan tadi, rata-rata mereka orang berpendidikan. Ya. Artinya apa? Mereka mungkin sudah sekolah di sekuler. Ya, bahkan juga mungkin mereka ada sebagian sudah belajar Alkitab secara autodidak atau juga secara formil, kan gitu. Artinya apa? Kadang-kadang mereka perlu penjelasan yang sistematis dulu. Fakta dan bukti harus ditunjukkan dulu, baru mereka yakin betul. Ya, ini gaya Thomas nih sebenarnya. Masih ingat kan peristiwa Thomas ya waktu ditegur oleh Tuhan Yesus kan Bapak Ibu? Dia seorang murid Yesus yang sudah pernah hidup bersama dengan Yesus, maka bersama dengan Yesus. Tapi waktu Yesus dikatakan mati dan bangkit, Thomas tidak langsung percaya kan? Thomas katakan, engkau hanya mau percaya Yesus itu yang telah mati itu dan bangkit kalau sampai saya melihat tangannya yang kena bekas paku itu. Tapi Yesus juga nggak terlalu sulit untuk menjawab tantangan dari Thomas itu. Sehingga suatu malam Yesus pun juga menghampiri Thomas itu, Bapak Ibu. Dan betul, Yesus katakan, hei Thomas, engkau lihat bekas paku di telapak tanganku. Cucukkanlah jarimu ke dalamnya. Lalu Thomas pun mencucukkan dan tembus. Akhirnya tobat di situ Thomas. Ini adalah pola pikir dihadapi oleh Lukas. Yang notabene pola pikir yang sama juga. Ini kita hadapi di jemaat, Bapak Ibu. Mungkin dengan demikian, sekali lagi, ya, kita bersyukur dengan adanya otoritas yang diberikan oleh Tuhan kepada para penulis yang berbeda. Karena itu memperlengkapi kita di zaman ini dan hari ini, esok dan seterusnya. Memberitakan Injil kepada setiap orang dengan berbagai pola pikir yang berbeda. Nah, sekali lagi, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, perbedaan pandangan ini sebenarnya bukan masalah perbedaan yang sangat prinsipil. Hanya masalah sudut pandang berbeda saja. Itu bagian yang hal ini. Bagian yang kedua, orang-orang Kristen dulu sudah cenderung mengutamakan Matius. Ya, dan Lukas karena alasan-alasan tersebut. Ini saya katakan tadi. Jadi, waktu di abad pertama sampai dengan abad 20, ya para teolog, Bapak Ibu, memang meyakini betul, memegang kuat, seperti Agustinus tadi, bahwa Matius lah yang lebih dulu. Sehingga memang gereja-gereja Tuhan, ya, itu lebih banyak mempercayai pandangan ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, sebagian besar ragam bahasa yang dipakai Markus menunjuk suatu kesimpulan yang sama. Artinya begini, sebenarnya apa yang dituliskan oleh Markus itu memang tidak sebanyak pasal yang dipakai oleh Matius, tidak sebanyak pasal yang dipakai oleh Lukas, tetapi secara esensial, secara prinsipil, makna pengajaran, makna tujuan, kematian, kebangkitan, dan kembalinya Yesus ke surga, itu tidak ada yang berbeda secara prinsipil. Ya. Jadi, ini kan bisa kita lihat misalkan di dalam contoh yang paling relevan itu sebenarnya contoh perumpamaan tentang biji sesawi. Di mana Markus juga mencatat di dalam Markus pasal 4 ayat 30 sampai 32. Lukas juga mencatat di dalam Lukas 13 ayat 14 sampai 19. Matius juga lagi mencatat di dalam Matius 13 ayat 31 sampai 32. Secara prinsipil Bapak Ibu, ya, Markus, Lukas, Matius menuliskan, ya, peristiwa ini.
Tetapi memang ada yang berbeda cara penulisannya. Kalau Markus lebih simpel. Kalau Matius panjang lebar. Lukas panjang lebar juga. Ingat tadi Bapak Ibu. Konteks atau latar belakang yang di mana Matius, Markus, Lukas menulis firman ini kan konteks berbeda. Orang yang mereka layani juga berbeda. Sehingga saya katakan tadi, perbedaan yang ditulis oleh Markus, Lukas, Matius bukan perbedaan prinsip. Tapi hanya masalah tentang apa yang paling dibutuhkan oleh jemaat pada waktu itu mereka bertemu muka dengan orang-orang mereka layani. Maka mereka hanya berangkat dari situ. Walaupun demikian tidak berarti begini. Mungkin Bapak Ibu ada berpikir begini. Berarti kalau begitu Pak Tony, boleh dong kita ubah, boleh dong kita kurangi, gitu ya. Isi dari Alkitab itu. Karena kenapa? Karena Markus kan hanya melaporkan dalam 16 pasal. Matius 28 pasal. Lukas 24 pasal. Saya jelaskan dulu begini Bapak Ibu. Markus tidak melakukan pengurangan secara esensial, secara prinsipil tentang siapa Yesus, bagaimana Yesus lahir, mati, bangkit dan kembali ke surga. Markus tidak melakukan pengurangan makna dari semua itu. Markus tetap konsisten menjelaskan untuk apa Yesus lahir, mati, bangkit dan kembali ke surga. Hanya cuman yang membedakannya itu adalah gaya bahasanya Bapak. Kalau saya coba berpikir begini, Markus kelihatannya tipe orang yang simpel. Tipe orang yang simpel. Artinya apa? Tidak mau terlalu menjelimet menjelaskan sesuatu itu. Yang penting dia berpikir begini. Sampaikan inti pokoknya supaya jemaat bisa mudah paham. Jadi artinya apa? Tidak ada pengurangan secara prinsip, secara esensial apa yang dilakukan oleh Markus dan juga apa yang dilakukan oleh Lukas. Enggak ada. Nah, jadi maksud saya di sini adalah tetap tidak boleh kita melakukan pengurangan atau penambahan terhadap isi Alkitab. Karena kenapa? Semua yang tertulis oleh Matius, Markus dan Lukas sudah komplit semuanya. Nah, itu untuk saya coba menjawab kalau ada pemikiran seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi Matius, Lukas dan Markus telah memakai ungkapan yang bagus. Kalau kita lihat di dalam contoh perumpamaan tentang biji sesawi yang dicatat oleh Markus, Lukas dan juga Matius. Jadi mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang berikutnya, apakah Injil Markus ditulis lebih dahulu? Nah, sekarang kita masuk ke Injil Markus nih, Bapak Ibu Oke. Ini penjelasannya. Penjelasan yang lain yang telah diterima tentang persamaan antara Injil-Injil sinoptik adalah Matius dan Lukas memakai dua sumber. Dua dokumen sumber sewaktu menyusun karangannya tentang kehidupan, pengajaran Yesus. Dan sumber daripada yang dipakai oleh Matius dan Lukas menurut pandangan ini adalah dari Injil Markus. Yang secara kesastraan dikasih kode biasanya Injil Markus itu adalah key. Ini pemahaman pandangan yang menganggap bahwa Markus lebih duluan ditulis. Oke. Nah, penjelasan lain tentang pandangan ini adalah Lukas memakai berbagai sumber dalam menyusun Injilnya, termasuk juga maksudnya dari Markus dan Matius. Sebab secara eksplisit mengatakan bahwa ia telah menyelidiki hasil pekerjaan orang lain serta memilih bagian-bagian dari tulisan mereka yang cocok dengan tujuan tulisannya sendiri. Maka lahirlah yang disebut dengan namanya Injil Lukas. Boleh kita lihat dulu ayatnya, Bapak Ibu. Bu Sarlota boleh dibacakan dulu buat kita, Bapak Ibu Lukas pasal 1, Bu Sarlota Lukas pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4, Bu Sarlota. Oke. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Pendahuluan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita.
seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Baik, terima kasih Bu. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan dari jelas ya dibacakan Bu Charlotta tadi ya. Jadi begini, track recordnya atau latar belakang Lukas kan orang berpendidikan beliau ini. Ya, maka dikatakan ini, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menulis satu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Artinya apa? Lukas mengakui, sebelum dia menuliskan Injil Lukas, sudah ada sebelumnya orang-orang, siapa itu? Matius, Markus, ya, yang sudah berusaha menyusun atau menulis, itu maksudnya dari sini. Ya, seperti apa yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang disemula adalah saksi mata. Betul kan? Saksi mata di sini siapa maksudnya Lukas? Matius dan Markus. Oke. Maka Lukas katakan begini. Karena itu, setelah itu aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi ini adalah dasar dari historis penyusunan penulisan Injil Lukas yang diakui dan diklaim oleh Lukas sendiri. Merupakan hasil pengamatan, hasil analisis dia terhadap apa yang ditulis oleh Matius, terhadap apa yang ditulis oleh Markus. Ya, ini pendapat yang mengatakan bahwa Markus ditulis lebih dahulu dibanding daripada Matius. Nah, hal yang ketiga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, melihat adanya hubungan sastra yang amat dan sangat dekat antara Lukas dan Markus, bahwa penulis Injil Matius memakai metode yang sama dengan karyanya. Artinya apa? Matius dan Lukas memakai Injil Markus juga untuk melengkapi isi tulisannya. Sebaliknya, ya, Injil Markus, Lukas juga memakai Injil Matius juga melengkapi apa yang dituliskan oleh Injil Markus. Seterusnya, Dr. Lukas dalam menulis Injil Lukas juga tetap memakai bahan sastra atau berita dari apa yang ditulis oleh Matius atau juga apa yang ditulis oleh Markus. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya saya katakan jadi secara prinsipil nggak ada masalah sebenarnya. Ya, antara siapakah yang lebih dahulu, siapa yang belakangan. Karena yang paling terpenting esensi atau prinsip firman Tuhan yang mereka sampaikan sebenarnya sama Bapak Ibu. Nah, cuma kalau kita ini kan kelas teologi ya. Ya, saya harus ungkapkan juga ada memang beberapa perbedaan pandangan tentang kisah penulisan keempat Injil. Nah, ini untuk konsumsi kita karena kita kan di sekolah teologi ya. Kalau untuk jemaat mungkin sih tidak penting lah ya. Nggak penting. Tapi kalau kita sebagai hamba Tuhan, kalau kita sebagai pemimpin perlu tahu dong. Kan gitu. Supaya apa? Supaya kalau ada jemaat yang bertanya, kita bisa menjelaskan begitu ya. Tapi untuk jadi bahan khotbah, saya kira nggak usah kita buat ini jadi bahan khotbah, lalu nanti jemaat itu jadi puyeng dan bingung kan? Karena bukan itu yang dibutuhkan jemaat. Yang dibutuhkan jemaat atau umat adalah esensi atau prinsip pengajaran Yesus itu baik yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu harus kita sampaikan. Tapi kalau masalah perbedaan pandangan secara teologis, gak perlu lah ya. Kecuali saya katakan, jadi di kelas-kelas teologi seperti ini perlu kita tahu. Oke, berikutnya, pemakaian kata. Untuk menentukan hubungan sastra teks-teks yang berbeda, perlu memang kita membandingkan kata yang dipakai oleh Matius, Lukas, dan Markus. Ya,
Bapak Ibu, lebih dari setengah kosakata yang dipakai Markus, lebih dari setengah loh Bapak Ibu. Lebih dari setengah kosakata yang dipakai oleh Markus rupanya sudah ada sebelumnya dipakai oleh Matius. Oke. Sama juga. Ya. Lebih dari setengah kosakata yang dipakai oleh Markus, ya, itu juga dia ambil dari Lukas dan sebaliknya. Jadi kalau kita simpulkan di sini Bapak Ibu, ya, Matius, Markus dan Lukas mempunyai sebenarnya kesamaan yang amat jelas dan amat dominan tentang masalah esensi inti dari pengajaran Yesus, termasuk juga kelahiran, kematian, kebangkitan dan kembalinya Yesus ke surga. Bukan begitu kalau Bapak Ibu perhatikan, ya. Kita mau melihat dulu di sini Matius pasal 3 ya. Matius pasal 3. Boleh dulu Bang Boy. Dibacakan dulu Bang Boy Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Saya hanya mau menunjukkan sebuah contoh. Ya. Di mana ada kesamaan ya di dalam penulisan Injil Matius, Markus dan Lukas. Ya, yang disebut dengan istilah lain itu ada paralelisme ayat-ayat yang ditulis oleh mereka-mereka ini. Kita cek dulu Bapak Ibu. Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Silahkan Bang Boy. Matius pasal 3 ya. Ayat 13 sampai 17 ya. Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Di bawah perikop, Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang padaku." Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikian, Bang. Baik, makasih. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan. Saya berharap Bapak Ibu sambil buka Alkitab juga ya. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17 yang sudah dibacakan tadi oleh saudara kita Bang Boy. Hal yang sama itu juga dicatatkan oleh Lukas di dalam pasal 3 ayat 21 sampai 22. Lagi-lagi berita yang sama ditulis lagi juga oleh Yohanes. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 32 sampai 30. Artinya ketika Injil ini memberikan laporan yang sama bahwa memang Yesus itu dibaptis oleh Yohanes. Atau Yesus itu merendahkan hatinya untuk dibaptis oleh Yohanes. Jadi di sini kita lihat, ini saya kasih contoh kesamaan kosakata. Ya. Kesamaan peristiwa. Itu selalu direkam dan dilaporkan secara sama-sama juga oleh ketiga penulis Injil ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita lihat di sini sebenarnya tidak ada secara prinsipil yang bermasalah. Tidak ada yang bertolak belakang, tidak ada yang saling menjegal. Ya, antara Injil Matius, Markus dan Lukas nggak ada. Justru sama-sama mereka kompak memberikan laporan yang sama di dalam berbagai kosakata yang sama juga. Nah, hanya lain Bapak Ibu, di sini kenapa kita melihat? Jadi ada satu sumber yang diketahui oleh mereka bertiga. Dan sumber yang lain hanya dipakai oleh Matius dan Lukas. Jadi, saya katakan tadi, Bapak Ibu, kalau kita mau nanya secara fasihnya, secara detailnya ya,
Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, Pak Tony, kalau secara detail, jadi sebenarnya mana Pak Tony lebih duluan? Begitu ya. Matius kah, Markus kah, atau Lukas? Ya, kalau kita mau mencari fakta yang lebih valid, saya kira nanti harus kita tanyakan itu waktu kita bersama dengan Yesus dan murid-muridnya di surga. Mengapa? Karena para teolog pun, bapak-bapak gereja pun, ini juga tetap memiliki perdebatan dan perspektif pandangan yang berbeda tentang mana yang lebih duluan. Ya, mesti dong. Tapi saya katakan tadi Bapak Ibu, yang menjadi pegangan, yang menjadi patokan buat kita adalah bukan masalah siapa yang lebih dulu ditulis. Tapi yang paling penting adalah apakah ketiga-tiganya memberikan laporan yang sama, laporan yang sempurna tentang keberadaan Yesus dan juga untuk apa Yesus itu lahir, mati, bangkit. Saya katakan tadi, konteks di mana Matius, Markus, dan Lukas menuliskan setiap Injil itu kan mereka berbeda. Tempat mereka, orang-orang mereka juga berbeda. Posisi mereka berbeda. Budaya orang-orang mereka hadapi juga berbeda. Ya, jadi jangan sampai kita terjebak hanya mempersoalkan masalah asal usul penulisannya hanya dari sudut sejarah, jangan. Karena kalau kita hanya berkutak mempersoalkan, memperdebatkan siapa yang lebih duluan dan siapa yang terkemudian, sebenarnya itu tidak memberikan signifikansi dalam pemberitaan Injil. Tidak juga mempercepat orang bertobat kepada Kristus. Dan itu juga pola pikir itu kan yang dimiliki oleh orang-orang Farisi. Sehingga apa? Sangat sulitnya orang Farisi itu bertobat kepada Yesus. Ya, nah jadi saya katakan tadi, kalau kita mau mencari jawaban untuk 100%, ya kita harus tanya nanti waktu di surga. Tapi saya yakin Tuhan Yesus akan bilang, kalau ada yang diantara kita bertanya tentang hal itu kepada Yesus ya, di surga, Tuhan Yesus akan bilang begini, itu sudah nggak penting. Tapi yang terpenting engkau sudah masuk di sini sekarang. Oke ya. Jadi maksud saya Bapak Ibu, ya kita hargai saja lah pandangan ini sebagai bagian daripada cara berpikir yang berbeda, karena memang kan Tuhan tidak pernah menciptakan kita itu sama semua kan begitu. Ya, tapi saya katakan tadi harus saya ungkapkan ini karena kita ini ada di dalam kelas teologi ya, supaya kita juga tahu tentang bahwa di dalam di awal mula daripada secara penulisan kitab itu ada perdebatan memang. Oke. Lalu bagaimana kalau kita lihat dari perspektif urutan? Ya. Banyak urutan peristiwa dalam satu cerita yang terdapat dalam 3 kitab Injil. Artinya apa? Matius, Markus, dan Lukas sebenarnya mereka juga sama, seringkali mereka memberikan laporan tentang setiap peristiwa-peristiwa yang sama yang pernah dilakukan, dikerjakan oleh Yesus. Mereka memberikan laporan yang sama. Ya. Urutan-urutannya, kata-katanya, iya, juga sama. Ya. Misalkan Matius, Markus, dan Lukas mengikuti urutan peristiwa yang sama juga. Ya, contoh pada saat mereka memulai pelayanannya. Ya, Yohanes Pembaptis tadi udah kita baca ayatnya tadi, ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Coba kita lihat lagi. Kalau tadi kan waktu Yohanes membaptis Yesus. Nah, ini sebelum Yohanes membaptis Yesus. Kita lihat ya. Nah, boleh minta tolong dulu ke Pak. Iya, ada teman saya yang paling jauh juga nih. Pak Sihombing. Iya. Pak Hombing, tolong baca dulu Pak Hombing, Matius pasal 4. Iya, Pak Hinca Manapin Sihombing. Matius pasal 4. Ini aja Pak Hombing. Markus pasal 1 aja Pak Hombing. Markus pasal 1 ayat 12 sampai 13. Oke, Markus pasal 1 ayat 12 sampai 13. Oke, begini firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu, Roh memimpin dia ke padang gurun. Dia di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya.
dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Amin. Baik. Makasih Pak Ombing. Nah, Bapak Ibu, ya, Markus memberikan laporan yang lebih mengedepankan, ya, yang lebih mengedepankan atau yang lebih menonjolkan, ya, berapa lama Yesus berpuasa. Di sana dikatakan segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun dia tinggal 40 hari. Ini penonjolan yang disampaikan oleh Markus. Ya. Lalu setelah itu ia dicobai oleh iblis. Artinya Matius memberikan laporan yang sama juga, tapi agak lebih panjang lebar. Di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Maka kalau kita lihat ya, pencatatan yang dilakukan oleh Matius tentang prosesi waktu Yesus dicobai iblis di padang gurun itu lebih panjang dan lebih lebar memang penjelasan daripada Matius. Ya, tetapi secara prinsip, ya, Matius juga menyinggung bahwa memang nyata-nyatanya, jelas-jelasnya Yesus itu pernah dicobai oleh iblis selama 40 hari lamanya. Hal yang sama juga ditegaskan lagi oleh Markus yang baru dibaca oleh Pak Hombing tadi. Dan hal yang seterusnya juga ditegaskan lagi oleh Lukas di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Nah, ini contoh ya atau bukti bagaimana sebenarnya ketiga penulis Injil ini ya seringkali juga mereka memberikan laporan yang secara prinsipil, yang secara esensial. Laporannya sama. Ya, sama, tidak ada yang berubah secara prinsipil. Ya, peristiwa atau makna daripada peristiwa yang mereka katakan enggak ada. Hanya yang membedakannya itu adalah gaya bahasa. Saya sudah singgung tadi. Kalau Markus orangnya sangat simple. Artinya apa? Singkat, jelas, dan padat. Itu tipe Markus. Kalau Matius, ya berdasarkan latar belakangnya tadi dia menghadapi orang-orang Farisi yang tegar tengkuk, susah untuk diyakinkan, maka harus menjelaskan sedemikian rupa. Kalau Lukas tadi kan rata-rata dia berhadapan dengan orang-orang berpendidikan memang. Maka dia agak ada kesamaan dengan Matius, harus menuliskan semua kisah itu dengan secara detail. Oke. Nah, setelah itu diceritakan tentang hal yang lain lagi nih. Ya, contoh yang lain lagi. Ya, masalah urutan kronologis dari setiap peristiwa, bahwa penulis Matius, Markus, dan Lukas itu mereka selalu kompak, seringkali mereka juga kompak menjelaskan secara prinsipil, secara esensial setiap peristiwa yang terjadi. Contohnya misalkan, Bapak Ibu, di bagian yang ketiga ini adalah pada waktu Yesus melakukan mujizat. Ya, kita lihat dulu Bapak Ibu ya, boleh dibaca lagi untuk Pak Gentris. Nah, kalau Pak Gentris pakai Lumbentoruan. Kalau Pak ini tadi pakai si Hombing. Kalau saya pakai Utasoita aja Pak Tetapa ya. Karena kami satu nusa satu bangsa Bapak Ibu. Utasoy silaban dan Bapak Toruan. Oke, supaya lebih ramai. Baik. Saya Pak Mendeta. Boleh Pak Gentris Pak. Matius pasal 8 ya, ayat 1 sampai dengan 4. Matius pasal 8. Matius pasal 8 di ayat berapa Pak? Ayat 1 sampai 4. Demikian kebenaran firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam,
dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Jendris. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu, ini contoh lagi kita lihat ya. Penulis Markus memberikan laporan rekapan yang sama juga tentang peristiwa itu, di mana Yesus juga menyembuhkan orang yang sakit kusta. Itu dilaporkan dan dicatatkan oleh Markus di dalam Markus pasal 1 ayat 40 sampai dengan 45. Hal yang sama juga. Ya, peristiwa yang sama, mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus terhadap orang kusta, itu juga dilaporkan lagi oleh penulis Injil Lukas. Dan itu tertulis dengan jelas dalam Lukas pasal 5, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, secara prinsipil nggak ada yang bertolak belakang. Karena begini, ada orang menganggap, bahkan mengatakan begini, ketika penulis Injil, khususnya di sini Matius, Markus, Lukas, ya, dikatakan itu mereka itu selalu kok bertentangan, gitu ya. Isi berita yang mereka sampaikan itu ada loh pandangan itu, sehingga dicari ya, sehingga dijadikanlah ini menjadi celah untuk membuktikan bahwa Alkitab kita itu, Bapak Ibu, ya, kekurangannya, ada kelemahannya. Maka dengan demikian, ujungnya mereka mau mengatakan bahwa Alkitab kita itu memang tidak layak disebut, tidak layak dinobatkan sebagai firman Allah. Pandangan itu ada loh di kalangan orang Kristen. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah nggak nonton YouTube seseorang. Kebetulan dia ya satu kelompok marga kami dengan kalimat duluan masih ngomong gini nih. Pasti Bapak Ibu tahu itu. Dia marga Nababan. Yang murtad, tahu ya? Yang murtad tuh. Dia khotbah di sebuah tempat ibadah. Wah, itu Injilnya orang Kristen palsu itu. Kenapa? Ya, Matius katakan A, Markus katakan B, Lukas katakan C. Gitu. Kenapa orang dan dia bilang, inilah yang menjadi dasar buat saya untuk apa? Murtad, dia bilang gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya katakan tadi, dia itu tidak paham konteks ya, dan juga latar belakang setiap penulisan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nggak paham dia. Dia hanya melihat dari sudut kosakata. Oke ya Bapak Ibu ya. Hanya melihat dari situ aja. Saya katakan tadi, kebenaran Alkitab sebagai firman Allah itu tidak bisa hanya diuji hanya sekedar karena dari kosakata, nggak bisa. Mengapa? Perbendaharaan kata atau kosakata itu masih terbatas. Sebab perbendaharaan kata atau kosakata itu produk pemikiran manusia. Yang notabene, akal dan pikiran manusia sangat terbatas kan Bapak Ibu. Waktu kita masuk kepada isi hati, isi pikiran Allah, yaitu firman Allah, maka tidak akan mungkin isi hati, isi pikiran Allah atau firman Allah itu bisa di-cover 100% oleh akal dan pikiran manusia yang terbatas. Ditambah lagi dengan kosakata manusia yang terbatas. Ini nggak bisa. Artinya apa? Terlalu jauh, kurang banyak kosakata manusia untuk bisa mengcover semua firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada para nabi dan para rasul. Saya katakan tadi, inilah yang menjadi masalah sehingga beliau timur. Kita firman Allah yang kita punya itu tidak bisa didikte, tidak bisa dievaluasi, tidak bisa dinilai. Ya, otoritas daripada firman Allah itu hanya sebatas karena kosakata yang berbeda yang dipakai oleh Matius, Markus, dan Lukas. Nggak bisa. Kenapa? Karena terbatas mereka juga dari sudut keilmuan.
Terbatas juga mereka dari sudut pengetahuan. Juga mereka memiliki konteks yang berbeda. Pada waktu mereka menulis kitab itu kan Bapak Ibu. Beda memang. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Iya. Sebuah kesalahan besar kalau orang hanya menilai, mengevaluasi keabsahan daripada Alkitab kita itu hanya dari sudut sastra. Untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sejak dari zaman Adam sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan tidak pernah memerintah bahwa setiap firman-Nya harus disandingkan dengan bahasa asli. Ibrani PL, Yunani PB. Kan tidak pernah Alkitab mencatat itu. Nggak pernah Yesus memerintahkan itu. Artinya begini. Kalau Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan juga bahasa-bahasa lain di Papua. Itu tidak perlu harus dibandingi atau tidak perlu disandingkan dengan bahasa aslinya. Ibrani dan Yunani nggak penting. Karena keabsahan daripada firman Tuhan bukan terletak di dalam karena selalu diikutsertakan dengan bahasa aslinya Yunani dan bahkan Ibrani. Karena firman Allah itu melebihi daripada semua bahasa apapun di muka bumi ini, termasuk juga melebihi daripada kosakata bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani. Untuk itulah Tuhan tidak memberikan batasan kepada LAI untuk memperbanyak menduplikasi Alkitab itu harus dengan disertai dengan bahasa asli Ibrani atau Yunani. Karena firman Tuhan yang kita punya tidak tunduk terhadap kosakata, perbendaharaan kata dari yang dimiliki oleh manusia. Dia melampaui daripada kosakata atau perbendaharaan kata yang dimiliki oleh manusia. Maka Tuhan bilang, pergi beritakan Injil. Salah satu caranya adalah terjemahkan Alkitab semasif mungkin kepada semua suku dan bangsa, bahasa dan dialek, tanpa harus diserta-mertai dengan bahasa Ibrani, PL, dan juga PB. Bapak Ibu, inilah yang membandingkan, inilah yang membedakan kitab kita dengan kitab saudara kita yang lain. Kalau saudara kita yang lain, Bapak Ibu, otoritas daripada firman yang mereka punya, itu hanya diukur oleh apa? Kosakata. Itulah sebabnya. Kenapa kitab saudara kita yang kita kasihi itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa apapun di negeri ini, di dunia ini, harus selalu diserta-mertai dengan bahasa asli. Bapak Ibu tahu makna dan tujuan daripada semua itu untuk menunjukkan otoritas keabsahan daripada kitab mereka. Tanpa disadari, itu justru mengerdilkan dan mengecilkan otoritas kitab yang mereka punya dari Allah. Karena kenapa? Akan selalu dibatasi oleh apa? Kosakata dari setiap bangsa, suku, dan budaya. Maka kalau saudara kita seberang memakai sudut pandang mereka di dalam menilai dan mengukur keabsahan Alkitab, pasti nggak nyambung, pasti nggak masuk. Mengapa? Karena kacamata yang mereka pakai beda. Yang tadi kacamata mereka itu berangkat dari kosakata yang dimiliki oleh manusia untuk membuktikan keaslian daripada firman. Padahal kalau Alkitab kita, keabsahan dari firman Tuhan itu tidak diuji oleh bahasa yang dimiliki oleh manusia. Enggak. Tapi diuji oleh siapa? Firman Tuhan yang kita punya itu diuji keabsahannya sebagai firman Tuhan. Siapa? Apa yang menjadi alat pengujiannya? Ya Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Beda kan? Kalau yang di seberang, yang mengujinya siapa? Manusia. Tapi kalau kita, firman yang kita punya, pengujinya itu adalah yang punya firman. Siapa? Allah sendiri. Yang kedua, pengujiannya itu siapa lagi? Isi kita PL dan juga isi kita PB. Bertentangan atau tidak? Jadi kalau mau kita cari relevansinya dengan punya saudara kita, jauh banget. Bumi dan langit itu. Ya, nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini yang menarik. Alkitab kita itu memang kaya betul. Dengan berbagai latar belakang,
Ya, para penulis berbeda. Oke, saya lanjut dulu. Yesus mengadakan perjalanan ya ke wilayah utara untuk memberikan pengajaran khususnya bagi murid-murid. Dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Yerusalem. Dan bagian akhir kitab Injil memberitakan tentang hari terakhir Yesus. Tentang Yesus. Pengadilan yang dialami oleh Yesus, penyaliban yang dialami Yesus, dan juga kebangkitan oleh Yesus. Kalau mau kita cek, mari kita cek lagi Bapak Ibu ya. Ya. Mari kita lihat dulu. Kita agak lebih ke Jawa dulu ya. Kalau tadi Sumatera. Kita ke Jawa dulu. Urang Tasik dulu. Pak Edward. Matius pasal 1 Pak Edward. Matius pasal 1 ayat 21 sampai 28. Matius pasal 1 ayat 21 sampai 28. Matius pasal 1 ayat 21 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, baik. Nah, Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya ini memberikan sebuah contoh bagaimana sebenarnya, saya katakan tadi, Markus dan Lukas juga memberikan laporan yang sama tentang hal ini sebenarnya. Ya, jadi apa yang dialami Yesus, baik bicara dari kelahirannya, pengadilannya, penyalibannya, kebangkitannya, itu diberikan, mereka memberikan laporan. Tentu dari perspektif mereka masing-masing. Tentu juga dengan gaya bahasa mereka masing-masing. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi, tidak ada yang bertolak belakang, tidak ada yang kontradiksi, ya, dari apa yang ditulis oleh Matius, Markus, dan Lukas. Nah, hal yang lain, misalkan kalau sesuatu yang mencolok bila Matius menyimpang dari urutan Markus, ini masalah kronologis nih. Lukas tetap mengikuti urutan Markus tersebut. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Bila Matius misalkan menyimpang, ini masalah urutan penulisan peristiwa, ya. Misalkan katakan di sini Matius menyimpang, artinya tidak selalu. Kadang-kadang urutan penulisan urutan peristiwa yang ditulis oleh Matius kan tidak selalu sama urutannya seperti Markus. Dan juga tidak selalu sama juga ya urutan peristiwa yang ditulis oleh Lukas juga nggak sama juga Bapak Ibu. Nah, saya katakan tadi, ketidaksamaan urutan penulisan itu tidak berarti di sana ada kebohongan, di sana ada kepalsuan, di sana ada pengurangan, di sana ada penambahan yang dilakukan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Enggak. Tetapi yang terjadi di situ adalah konteks, iya, situasi, keadaan, dan juga latar belakang mereka memang berbeda-beda. Saya kasih contoh begini. Bapak Ibu, bisa saja kan kita misalkan menulis skripsi atau tesis atau disertasi. Judulnya boleh-boleh sama. Tetapi analisisnya bisa juga berbeda. Nah, apakah dengan adanya perbedaan analisis tersebut, ya, apakah hasil akhir atau skripsi atau disertasi kita itu tidak bisa diluluskan? Oh, bisa. Dan itu banyak terjadi kok. Ya. Judul skripsinya sama, tapi analisisnya beda. Ya, konteksnya beda. Sahkah itu secara akademis? Oh, sah. Contoh lain. Sudah banyak orang yang membuat skripsi, tesis, atau disertasi tentang Yesus.
Oke? Salah nggak? Nggak salah. Diterima nggak itu? Diterima. Diluluskan nggak? Iya, diluluskan. Karena kenapa? Walaupun semua skripsi, tesis, disertasi itu bicara tentang Yesus. Tetapi, iya, analisisnya kan beda. Konteksnya beda. Gaya bahasa yang dipakai oleh setiap para penulis skripsi, tesis, disertasi tadi, kira-kira itulah gambaran ya yang dilakukan oleh Matius, Markus, dan Lukas, Bapak Ibu. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kurang dipahami oleh sebagian besar orang Kristen. Sehingga terlalu sojon mengklaim dan menuduh Alkitab itu banyak, ya, khususnya Matius, Markus, Lukas itu bertentangan. Itu berarti itu bukan firman Tuhan. Maka saya punya harapan banyak, Bapak Ibu. Sekali lagi, karena ini mata kuliah yang sangat mendasar ya, di semua sekolah teologi ya. Saya berharap, saya berdoa supaya Bapak Ibu tolong dipahami apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan ini, supaya Bapak Ibu bisa menolong umat, bisa menolong jemaat, begitu ya. Karena kenapa? Sekarang ini kan banyak juga pengajar-pengajar sesat dan cukup terkenal loh di YouTube itu loh Bapak Ibu. Dan jemaat kita senangnya sekarang menonton hal-hal yang di YouTube itu loh, daripada dengar khotbah kita di gereja. Karena kenapa? Karena mungkin yang di YouTube itu enak di kuping kan? Dan tidak melukai hati dan perasaan mereka, kan kira-kira begitu. Nah, jadi itu pesan saya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang memang Matius atau Lukas meninggalkan pola cerita Markus. Jadi mereka diberikan keleluasaan oleh Tuhan menyampaikan, melaporkan setiap peristiwa itu dengan kreatif. Hanya memang Tuhan tetap batasi. Tidak boleh bertentangan. Secara esensial, secara prinsipil, setiap pengajaran dari yang pernah Yesus katakan kepada mereka. Lalu bagaimana dengan isi? Analisis isi cerita juga mengungkapkan pemakaian sumber-sumber yang berlainan. Artinya begini, isi yang ditulis Matius, Markus, Lukas itu tidak selalu sama, iya, gaya bahasanya. Itu udah pasti. Belum lagi tadi karena mereka punya latar belakang pendidikan yang berbeda, budaya yang berbeda, konteks di mana mereka menuliskan Injil itu juga berbeda-beda. Nah, tetapi dikatakan di sini, jika seorang menulis mencatat cerita yang sama dengan kata-kata dan urutan yang sama dengan seorang penulis yang lain, maka kita dapat menyimpulkan keduanya memakai sumber yang sama atau salah satu telah mengutip dari yang lainnya. Jadi di sini, Matius, Markus, dan Lukas tidak hanya sekedar asal main kutip, enggak. Matius, Markus, Lukas bukan hanya sekedar copy paste, enggak loh Bapak Ibu, enggak. Ya, tapi real. Mereka menuliskan firman itu sesuai dengan yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, apa yang mereka saksikan dengan mata kepala sendiri, ditambah dengan konteks waktu mereka menuliskan itu. Jadi beda dengan copy paste. Kalau copy paste itu kan tidak lagi perlu dilihat konteksnya, latar belakang penulisnya nggak perlu, pokoknya pindahin aja. 100% apa yang ditulis orang, itu yang kita pindahkan. Yang dilakukan Matius, Markus, Lukas nggak sama dengan copy paste. Tapi sungguh-sungguh mereka menuliskan berdasarkan fakta, bukti, dan juga apa yang mereka lihat dan mereka rasakan sendiri. Ya, untuk itulah Bapak Ibu, ya ada 661 ayat dalam Markus, 661 ayat dalam kitab Markus. Ya, 606 ayat ditemukan dalam Matius. Ya. 661 ayat dalam Markus, rupanya itu sudah ada di dalam Injil Matius sebanyak 606 ayat. Yang artinya memiliki kesamaan. Hampir sama juga. Dari 661 ayat dalam Markus, setengahnya terdapat di dalam Injil Lukas. Tapi sekali lagi, kalaupun ada terdapat 606 dan dari apa yang ditulis Markus sudah ditulis lebih dahulu oleh Matius, dan ada setengahnya juga sudah ditulis apa yang ditulis oleh Lukas. Itu tidak berarti mereka copy paste membabi buta, enggak. Tapi mereka alami, mereka saksikan, mereka hadapi semua apa yang mereka katakan itu waktu mereka bersama dengan Yesus. Ya, jadi
Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu ya, apa yang dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas ini persis sebenarnya ya prinsip dasarnya ya. Sama seperti kalau kita nulis skripsi, termasuk juga tesis dan disertasi sebenarnya. Sama secara prinsip. Utamanya Yesus. Tetapi orang yang menuliskan tentang Yesus itu kan dari memiliki perspektif yang berbeda. Ada penulis Markus, Matius, dan Lukas. Konteksnya juga beda. Jadi masa begini Bapak Ibu, saya sekaligus menginspirasi kita, supaya mulai berpikir kira-kira nanti judul skripsi saya, tesis saya apa kira-kira begitu ya. Dari pola, gaya, cara penulisan yang dilakukan oleh Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes sebenarnya. Ini bisa memberikan kita kerangka berpikir bahwa proses yang sama juga sebenarnya yang akan kita lakukan dalam penulisan skripsi tesis ataupun juga disertasi kemudian. Ya, oke, baik. Tentang gaya bahasa, ada perbedaan memang dari gaya bahasa yang dipakai oleh Markus, Matius, dan juga Lukas. Nah, begini Bapak Ibu, terus memakai gaya bahasa Yunani memang yang sedikit lebih rendah. Ya, maka saya katakan tadi Markus ini kan orangnya simple, singkat, jelas, padat gitu. Begitu. Ya sesuai dengan background latar belakang pendidikannya dia kan gitu. Nah, agak beda. Ya, dengan Matius, apalagi Lukas. Kalau Lukas itu kan orang berpendidikan dia. Mungkin ya sistematisasi gaya penulisan Lukas itu lebih ilmiah dia dibanding Matius, apalagi dibanding Markus. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekali lagi, ya, semua yang mereka tuliskan itu berasal dan bersumber dari Tuhan, dan waktu mereka menulis itu dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus, dan semua itu dalam mengcover atau menjawab kebutuhan manusia tempo dulu, berarti tempo dulu bicara mulai dari Adam kan, dan juga semua yang mereka tuliskan itu juga menjawab kebutuhan manusia saat ini dan yang akan datang, bicara masalah kehidupan kita di surga. Nah, Bapak Ibu, kita seringkali juga menjumpai Matius, Lukas, dan Yohanes memiliki, ya, jadi kalau Markus itu biasanya seringkali dia memulai setiap penulis dominan ya. Setiap kali dia memulai penulisan kitab Injil Markus itu lebih banyak bicara tentang ya memakai bentuk kata masa kini. Tadi sudah disinggung sebenarnya. Waktu tadi saya minta tolong tadi teman kita membaca Injil Markus. Injil Markus pasal 1 itu tidak dimulai dengan proses Yesus lahir, tapi langsung bicara tentang inilah Injil. Ini sudah bicara tentang Yesus yang sudah dewasa. Kenapa Markus lebih menitik beratkan atau mengawali penulisannya dari kata inilah Injil? Karena Markus itu mau mengcover, mau menjawab kebutuhan yang orang-orang dilayani pada saat itu. Ya, apa peran atau apa signifikansi kehadiran Yesus dalam diri mereka hari ini dan juga masa yang akan datang. Nah, sedangkan ya itu tertera dalam Markus pasal 1 ayat 1. Nanti Bapak Ibu bisa cek ya. Karena waktu kita terbatas, jadi kita nggak bisa sempat baca semuanya. Sedangkan kalau kita lihat Matius dan Lukas, Bapak Ibu, mereka lebih banyak memakai gaya bahasa yang lebih menekankan kebutuhan masa lampau. Masa lampau itu bicara maksudnya apa? Contoh, Matius dan Lukas itu sama-sama mereka menjelaskan di dalam Matius pasal 3, di dalam Lukas pasal 3, selalu mereka secara sistemik menjelaskan tentang prosesi atau asal-usul daripada Yesus yang dimulai daripada keturunan Daud. Oke? Nah, kalau Markus tadi langsung bicara kondisi hari ini. Oke. Melihat gaya bahasa yang dipakai oleh mereka bertiga, adakah masalah yang prinsip nggak ada masalah? Adakah yang bertolak belakang isi daripada berita atau Injil yang mereka tuliskan? Tidak ada sama sekali. Bahkan saya melihat Bapak Ibu,
gaya bahasa yang dipakai oleh Markus yang lebih menekankan tentang hari ini, juga ini penting buat kita. Mengapa? Bukankah Yesus juga datang memulihkan, menyembuhkan, memberkati kehidupan kita di zaman ini, Bapak Ibu? Yesus datang memberkati, memulihkan kehidupan kita di zaman ini. Dan kita bisa banyak belajar itu dari penulis Injil Markus. Maka saya lihat memang Markus banyak dia memfokuskan Injil yang dituliskan itu menjawab kebutuhan orang pada saat itu. Maka action point buat kita sebagai para pemimpin, sebagai hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu, firman Tuhan itu harus juga bisa kita jelaskan, kita khotbahkan, kita ajarkan, relevan, sesuai dengan kebutuhan umat jemaat yang kita layani hari ini. Karena itu dilakukan oleh Markus. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan Matius dan Lukas yang selalu menekankan gaya bahasa, ya, dengan membawa kita kepada peristiwa masa lalu? Itu dicatat dalam Matius pasal 3 sampai 3, Lukas pasal 3 sampai 6. Yang dimana Bapak Ibu kalau perhatikan di sana selalu dijelaskan kronologis tentang siapa Yesus dan siapa kakek nenek moyang Yesus. Dan gaya bahasa yang kedua dipakai oleh Matius dan Lukas juga bicara atau mengacu kepada peristiwa yang akan datang. Peristiwa yang akan datang itu bicara tentang kehidupan kita di surga. Berarti Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Markus menekankan penulisan gaya bahasanya, ya, dengan memfokuskan menjadikan firman Tuhan yang dia terima itu menjawab kebutuhan manusia hari ini. Relevan ini untuk kita pakai. Maka khotbah dan pengajaran kita di gereja, di persekutuan, atau dimanapun Bapak Ibu, pastikan firman Tuhan yang kita sampaikan, yang kita ajarkan kepada mereka, harus sanggup memenuhi kebutuhan mereka di zaman ini. Oke? Nah, maka di sisi lain, kita bisa belajar dari Matius dan Lukas. Yang mana penekanan pengajaran atau Injil yang mereka tuliskan itu banyak bicara tentang peristiwa yang lalu. Peristiwa yang lalu itu di mana? Contohnya, waktu Yesus, siapa kakek nenek moyang Yesus? Itu banyak mereka jelaskan. Lalu bagaimana Yesus itu bisa menjadi Tuhan? Dan bagaimana Yesus itu mati dan bangkit dan kembali ke tempat asal-usul dari surga? Matius Lukas mengcover dua situasi. Peristiwa yang lalu dan peristiwa yang akan datang di surga. Sedangkan Markus di posisi tengah. Yaitu apa? Peristiwa hari ini. Bapak Ibu, gaya bahasa yang dipakai oleh tiga hamba Tuhan besar ini, oleh tiga rasul ini, saya kira ini perlu kita pakai di zaman ini. Kritik konstruktif dari saya. Dan pasti Bapak Ibu sering dengar. Seringkali jemaat itu mengatakan begini ke saya. Pak Tony, saya bosan Pak di gereja saya untuk ibadah. Apalagi dengar khotbah pendeta saya. Saya bilang, kenapa? Habis Pak. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Pendeta saya hanya mengotak-atik, menceritakan ulang. Bagaimana Adam jatuh dalam dosa. Dan juga bagaimana Yesus lahir, mati, dan kembali. Tapi kami tidak pernah dijelaskan apa dampak keberdosaan Adam dan Hawa itu buat saya. Dan juga apa dampak kematian kebangkitan Kristus buat saya. Enggak. Dia bilang, jujur Pak Pendeta, saya tidak bertumbuh. Saya tidak berubah. Saya juga tidak mengalami pertobatan yang signifikan di gereja saya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kritik yang konstruktif dan pendeta harus bisa tangkap apa makna di balik itu. Ini juga dulu saya alami kok. Saya kira Bapak Ibu pernah alami. Kadang-kadang juga dulu kita seringkali hanya disajikan sebuah khotbah yang hanya bersifat sejarah.
Tapi tidak dijelaskan apa relevansi, apa makna sejarah itu dalam kehidupan peradaban kita masa kini. Sehingga kita hanya tahu sejarah tentang Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Yesus lahir di kandang domba. Disalibkan di bukit Golgota. Bangkit pada hari yang ketiga. Tapi hidup tidak pernah bertobat, apalagi berubah. Saya berharap jangan kita ulangi gaya bahasa berkhotbah yang salah seperti itu. Jangan. Karena jauh-jauh hari Matius, Markus, dan Lukas sudah memberikan pola, gaya, bahasa, mengajar, dan berkhotbah. Mungkin Bapak Ibu bertanya, tapi kan Pak Tony perlu juga loh Pak Tony menjelaskan tentang sejarah kepada umat. Saya setuju. Wajib. Karena itu juga disampaikan oleh penulis Matius dan Lukas, Kak. Tapi jangan kita hanya berhenti mengotak-atik. Setiap hari Minggu khotbah kita itu hanya berhenti pada sejarah. Tapi kita tidak jelaskan apa makna dari sejarah yang kita sampaikan itu kepada umat dalam kehidupan mereka di abad ini. Itu nggak boleh. Hanya berhenti pada menjelaskan kronologis, historis, sejarah. Nggak boleh, Bapak Ibu. Karena itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Ya, khususnya kelompok orang-orang Farisi. Yang dijumpai oleh Yesus di zaman Perjanjian Baru. Orang Yahudi itu fasih betul, kuasai betul sejarah. PL. Bahkan kadang-kadang mereka menganggap lebih hebat pemahaman teologis mereka. Historis, ya lebih hebat pemahaman historis yang mereka pahami dari Yesus. Itu anggapan mereka. Tapi kerdil pertobatannya kepada Kristus. Saya kira ini jangan kita kembali. Ya. Membawa jemaat yang kita layani itu menjadi orang Farisi-Farisi baru. Yang hanya tahu banyak isi Alkitab. Tapi alpa atau absen dalam pertobatan, bahkan juga dalam praktek hidup. Sia-sia kita melayani kalau begitu, polanya kalau gitu gayanya. Jadi, ya, sejarah penting. Historis itu penting, tapi apa maknanya? Bagi kita hari ini, bagi jemaat hari ini. Apa implikasinya yang harus mereka lakukan, gitu. Saya kasih contoh. Saya khotbah tentang kepada jemaat tentang perjalanan bangsa Israel yang 40 tahun itu, Bapak Ibu. Saya jelaskan sejarahnya. Tapi saya jelaskan juga kepada mereka apa makna di balik perjalanan 40 tahun itu. Saya katakan begini. Jarak antara Palestina dengan Israel itu kan sebenarnya hanya kurang lebih 800 km. Kalau mau mereka jalan kaki, pakai jalan gaya bebek, kira-kira begitu ya. Ini gaya jalan pakai gaya jalan bebek kan artinya alon-alon kan Bapak Ibu. Itu mereka hanya butuh waktu 40 hari. Berarti 1 bulan lebih sedikit sampai di tanah perjanjian. Tapi kenapa mereka harus menghabiskan waktu hidup selama 40 tahun? Banyak yang dari tanah Mesir meninggal di tengah-tengah perjalanan. Dan sebagian besar yang sampai ke tanah perjanjian adalah orang yang lahir dan besar dalam perjalanan. Saya sering katakan maknanya bagi jemaat. Kalau kita tidak bertobat seperti bangsa Israel, waktu berangkat dari Mesir menuju tanah perjanjian, tidak bertobat, tidak berubah, maka hidup kita mutar aja di situ. Artinya apa? Tidak ada pemulihan, tidak ada kesembuhan, tidak ada mujizat. Artinya, rohani kita, jasmani kita, usaha kita, bisnis kita, rumah tangga kita, pelayanan kita stagnan. Kalau tidak mengalami pertobatan seperti bangsa Israel. Bapak Ibu, ya saya katakan tadi, itu kan sejarah. Tetapi saya katakan tadi, kita harus bisa menjelaskan apa makna atau esensi ya dari sejarah kegagalan bangsa Israel itu untuk menjadi pembelajaran bagi umat masa kini. Supaya mereka tidak lagi mengulangi dosa yang sama atau juga memperoleh dosa yang baru. Ini kita bisa belajar.
dari gaya bahasa yang dipakai atau yang dibuat, yang dimiliki oleh Matius, Markus, dan Lukas. Saya berharap banyak Pak Pendeta, khususnya kita yang melayani jemaat ya, kolaborasikanlah. Sejarah itu penting. Tapi jangan lupa, makna rohaninya apa? Jangan kita hanya berhenti menjelaskan sejarah. Tapi jemaat tidak pernah bertobat, tidak pernah berubah. Sia-sia kita melayani, sia-sia waktu, tenaga, dan pikiran kita pikir. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan masuk lebih dalam lagi. Kita perjanjian baru. Nama perjanjian baru berasal dari bahasa Latin, yaitu Novum Testamentum. Istilah testament atau sama dengan istilahnya itu covenant, perjanjian dalam bahasa Indonesia. Yang artinya adalah persetujuan antara dua belah pihak yang saling mengikat. Ya, satu dengan yang lain. Dan perjanjian ini ya, hanya sekedar janji Bapak Ibu, tapi memang perjanjian ini diikat di dalam kasih kuasa daripada Tuhan itu sendiri. Jadi, perjanjian baru itu secara sederhana artinya adalah bagaimana Allah lewat Yesus Kristus mempertaruhkan totalitas hidupnya. Ya. Untuk apa? Mengcover kehidupan manusia dengan memberikan apa? Nyawanya sendiri. Iya. Dalam menanggung dosa dan kesalahan kita. Supaya kita lepas dan terbebas dari dosa itu. Dan kita mendapatkan jaminan hidup di dunia ini. Dan juga di surga. Jadi dalam konteks ini, perjanjian baru itu artinya adalah Allah menjadikan dirinya menjadi pengikat lewat Yesus kepada kita. Maka waktu kita sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus secara pribadi, itu adalah action point daripada ikatan perjanjian Allah dengan kita. Maka pada waktu kita bertobat kepada Yesus, kan Yesus katakan, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Sehingga dengan adanya materai tadi itu peneguh. Materai itu kan peneguh. Iya. Pengorbanan Yesus di kayu salib yang pasti terjadi benar menghapus dosa dan memberikan kita hidup yang kekal. Itulah secara sederhana arti daripada perjanjian baru. Tapi harus saya ingatkan begini. Makna perjanjian baru yang saya katakan tadi, itu hanya bisa berlaku hanya kalau orang itu merespon kematian kebangkitan Kristus dengan cara apa? Bertobat kepada Yesus. Kalau hanya sekedar tahu dan hafal, Yesus itu lahir di kandang domba, ditolak sana sini, diludahi, dimaki, ditonjok, ditusuk, disalibkan, mati, dan bangkit. Kalau hanya sekedar tahu hafal semua cerita itu, maka makna perjanjian antara Tuhan dengan diri orang itu tidak terjadi. Karena harus ada action point yang harus dilakukan oleh orang itu apa? Pertobatan. Maka pertanyaannya, apakah semua orang Kristen yang tahu ya sejarah Yesus lahir, mati, dan bangkit pasti secara otomatis mendapatkan makna loh Bapak Ibu ya. Lahiran, kematian, kebangkitan Kristus, no. Kecuali kalau orang itu sudah bertobat. Dalam bahasa Yunani, arti perjanjian baru itu adalah artinya pesan atau wasiat terakhir. Oke, ini menarik nih. Karena ada kata terakhir. Artinya apa? Bapak Ibu, tidak ada lagi perjanjian baru jilid 2, jilid 3, jilid 4, dan bahkan juga jilid Q. Nggak ada lagi. Ini yang terakhir. Pesan, wasiat, janji yang disiapkan dan diberikan Tuhan buat kita, yaitu perjanjian baru. Ya, ini kan dengan demikian, ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perjanjian ini melibatkan dua belah pihak, yaitu siapa? Salah satunya dari pihak Tuhan yang diwakili oleh Yesus, dan yang kedua dari pihak kita.
Oke, Maka saya katakan tadi, supaya makna perjanjian baru itu sampai mendarah daging dalam diri kita, kita harus mengalami pertobatan kepada Kristus secara pribadi. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Kalau hanya sekedar tahu, pasti enggak. Karena orang Farisi juga tahu kok. Kenal itu. Tapi sangat kerdil mereka, sangat minim mereka bertobat kepada Yesus. Jadi makna perjanjian baru dapat disimpulkan sebagai perjanjian tertulis yang merupakan wujud persetujuan atau kesepakatan yang baru antara Allah dengan manusia melalui Yesus Kristus. Itu kesimpulan dari arti perjanjian baru. Dengan demikian, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Isi dari perjanjian baru itu adalah penyataan rahasia janji Allah yang baru yang diwujudkan dalam catatan tentang kata pengajaran Yesus dan juga ya apa yang dituliskan oleh setiap para rasulnya, yaitu murid-murid Yesus. Ada 27 kitab yang ditulis, jadi kitab perjanjian baru yang 27 kitab itu Bapak Ibu ditulis dalam kurun waktu 45 sampai 50 tahun. Ada yang menarik. Dengan lamanya kurun waktu penulisan daripada ya semua kitab-kitab perjanjian baru ini, dikatakan kisaran 40 sampai 50 tahun. Kadang-kadang orang berpikir, "Pak, ini buat apa sih? Begitu lamanya, leletnya, ya para rasul itu mengcover, melaporkan kan kita, menuliskan ulang apa yang sudah diajarkan Yesus. Harus sampai butuh durasi waktu 45 sampai dengan 50 tahun. Begini Bapak Ibu. Lamanya penulisan Alkitab kita semua ya, bukan hanya Matius, Markus, Lukas, semuanya sampai dengan kita-kita yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kenapa harus butuh waktu 45 sampai dengan 50 tahun? Yang pertama alasannya begini. Karena para rasul itu tidak mau sembarangan menulis isi berita Injil yang mereka tuliskan itu tanpa fakta, tanpa data yang akurat. Mereka tidak mau. Yang kedua, lamanya penulisan 27 kitab di dalam perjanjian baru menunjukkan ya bahwa apa yang mereka tulis itu teruji oleh waktu. Teruji oleh waktu. Karena kalau hanya selesai ditulis dalam 1 detik, artinya apa? Tulisan yang hanya ditulis selesai 1 detik itu nggak bisa diuji oleh waktu. Karena hanya cuma satu detik. Yang ketiga, kenapa perlu dibutuhkan waktu 45 sampai 50 tahun? Karena ini mau membuktikan apa yang mereka tuliskan itu bisa mengcover, bisa menjawab persoalan kebutuhan manusia selama dalam zaman itu mereka menuliskan. Sehingga firman yang sama kalau dipakai oleh manusia di zaman ini, esok, kemudian hari, kita bisa menjawab kebutuhan manusia karena sudah teruji sebelumnya. Ya, Bapak Ibu ya, itu untuk menangkis, menjawab kalau ada pertanyaan ya agak nyeleneh seperti itu. Karena kadang-kadang kan kita nggak bisa nyangka kan orang bisa bertanya kan gitu. Nah, Bapak Ibu kita sudah tahu saya kira bahwa para penulis daripada kita perjanjian baru ditulis oleh 8 sampai 9 orang penulis. Dan ada di antara mereka sudah pasti orang Yahudi tapi juga ada non-Yahudi. Lukas itu bukan orang Yahudi. Ya. Nah, mari saya jelaskan dulu Bapak Ibu yang lain. Beberapa pengelompokan isi daripada perjanjian baru dibagi dalam beberapa klasifikasi. Ada namanya sejarah. Nah, jangan lupa Bapak Ibu. Di PL ya, saya harap teman-teman yang angkatan lama ini ya, jangan langsung melupakan mata kuliah yang lalu. Di PL ada namanya kan kitab sejarah. Masih ingat Bapak Ibu? Kitab sejarah di PL. Kalau keluar ujian, ingat kan jawabannya kan? Kitab sejarah di PL. Kejadian, keluaran, bilangan, imamat gitu kan? Oke. Ada juga di perjanjian baru namanya kitab sejarah. Apa itu? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul. Nah, jadi kalau jemaat kita bertanya, Pak, saya dengar di YouTube katanya ada juga kitab sejarah di perjanjian baru. Itu yang mana ya? Aduh, nggak tahu Bapak Ibu. Bahaya.
Kita harus bisa jawab itu ya. Ya, jadi kita sejarah di Perjanjian Baru itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mengapa dikatakan ini kita sejarah? Karena Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul itu banyak menceritakan secara kronologis kelahiran, kematian, dan juga kebangkitan Kristus, serta riwayat para pengikut-pengikut Yesus pada zaman itu. Siapa? Para murid-muridnya. Itu makanya dikatakan ini kitab sejarah. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, ada yang disebut dengan namanya buku atau kitab yang berisi pengajaran doktrin. Nah, di mana itu bisa kita jumpai atau kitab-kitab mana saja itu? Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1-2 Petrus, 1-2-3 Yohanes. Termasuk juga Yudas. Yudas itu bukan yang ditulis Yudas Iskariot ya, bukan. Salah satu saudara Tuhan Yesus ini maksudnya. Ya, ini isinya tentang doktrin. Nah, atau pengajaran. Jadi artinya Bapak Ibu, semua surat-surat yang ditulis oleh Paulus, baik yang dikirimkan kepada jemaat di Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filemon, Filipi, Kolose, Tesalonika, Titus, Filemon, Ibrani, dan yang sebagainya yang ditulis oleh Yakobus dan juga Petrus, ya itu isinya bicara masalah doktrin, pengajaran-pengajaran atau hal-hal yang prinsipil lah di dalam kehidupan kekristenan. Nah, itu tentang kitab-kitab yang berisi tentang pengajaran doktrin. Nah, lalu ada namanya kitab nubuatan. Kitab nubuatan itu Bapak Ibu di dalam Perjanjian Baru seringkali juga itu dialamatkan ke kitab Wahyu. Karena di mana? Kitab Wahyu ini banyak menjelaskan tentang keadaan di surga, situasi di surga, kehidupan orang di surga. Kan itu dijelaskan di dalam kitab Wahyu. Ya, dan juga tanda-tanda ya, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, proses kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kan gitu. Semuanya itu dijelaskan di dalam kitab Wahyu. Maka dia sering juga disebut dengan namanya kitab nubuatan. Oke. Gimana dengan susunan daripada kitab Perjanjian Baru? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus 27 kitab yang kita punya dalam Perjanjian Baru. Penyusunannya itu tidak didasarkan atas urutan tahun penulisan. Nah, nanti di dalam mata kuliah pembimbing Perjanjian Baru, di sana akan lebih banyak saya menjelaskan ya, Bapak Ibu, tahun ya penulisan daripada setiap kitab-kitab Perjanjian Baru. Nah, cuma di sini saya tidak singgung itu supaya kita tidak melebar kemana-mana dulu. Jadi kita lebih banyak fokus dulu di dalam bibliologinya saja dulu, Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekali lagi penyusunan kitab 27 kitab Perjanjian Baru itu lebih didasarkan pada kronologisnya, sejarah peristiwanya atau kisahnya. Ke sana titik beratnya. Jadi bukan pada masa awal penulisannya, bukan. Karena memang berbeda. Kalau penyusunannya itu berdasarkan pada atas dasar penulisan, nanti kita tidak dapat esensi dari setiap peristiwa sejarah yang dituliskan oleh para penulis. Ya, maka saya katakan tadi kita harus memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memahami Alkitab kita dan dalam juga memahami Alkitab orang lain. Ya, jadi gini, Alkitab kita ini adalah milik kepunyaan isi hati, isi pikiran Tuhan. Maka kita juga harus memakai kacamata Tuhan. Oke ya? Maka kita juga harus memakai pikiran Tuhan. Makanya saya katakan tadi, kesalahan orang-orang Kristen yang murtad itu, yang akhirnya mereka mengatakan, wah Alkitab itu sudah dipalsukan, buktinya bertentangan penulis Injil, Matius, Markus, Lukas, karena memahami Alkitab itu dari kacamata yang lain. Harusnya dia harus memakai kacamata Tuhan dan pikiran Tuhan. Sehingga apa? Penjelasannya tidak ngawur, Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat susunannya. Yang didasarkan pada peristiwa, Bapak Ibu ya. Nah, kita sejarah. Yang pertama, Matius itu ditulis oleh Matius. Yang kedua, Markus ditulis oleh Markus. Lukas, penulisnya Lukas sendiri. Yohanes, penulisnya Yohanes sendiri. Kisah Para Rasul, penulisnya adalah Lukas. Maka kalau Bapak Ibu lihat, ya antara Lukas dengan Kisah Para Rasul itu juga banyak kesamaan. Ya, baik dari gaya bahasanya, konteks penulisannya, dan juga gaya bahasanya tadi ya. Karena kenapa? Penulisnya sama memang. Kisah Para Rasul itu. Ya. Nah, ada namanya surat-surat kiriman. Ada Roma itu ditulis oleh Paulus.
Dan 1-2 Korintus ditulis oleh Paulus, Galatia juga Paulus yang tulis, Efesus juga Paulus yang menulis, Filipi juga Paulus yang menulis, Kolose juga Paulus juga yang menulis. 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius. Paulus juga menuliskannya, tapi kepada muridnya pribadi. Siapa nama muridnya? Yaitu ya Timotius di sini. Ya, kalau Tesalonika itu jemaat, kalau Timotius itu pribadi. Oke. Titus penulisnya juga adalah Paulus, Filemon penulisnya juga adalah Paulus sendiri. Lalu bagaimana dengan Ibrani? Ya, saya melihat dan saya mendalami dan saya mempelajari, saya melihat Ibrani itu, kalau kita lihat gaya bahasanya, gaya penulisannya, dan penekanan-penekanan pengajarannya di sana, itu lebih kepada gaya pola penulisan daripada Paulus. Memang Ibrani agak unik. Karena di dalam Ibrani tidak dijelaskan secara detail, secara spesifik penulisnya. Beda dengan Roma, itu langsung dijelaskan di awal penulisnya, Paulus. Tapi kalau Ibrani enggak. Tapi saya melihat begini Bapak Ibu. Walaupun tidak dijelaskan secara literal, penulis Ibrani ini adalah Paulus, tapi bisa kan kita telusuri dari gaya bahasanya, penekanan-penekanan, prinsip-prinsip yang diajarkan di dalamnya, saya lihat itu lebih memakai pola gaya bahasanya Paulus sendiri. Lalu ada namanya kitab Yakobus, penulisnya Yakobus. 1-2 Petrus, penulisnya juga adalah Petrus. Dan 1-2-3 Yohanes ditulis oleh Yohanes, dan Yudas, ya penulisnya juga adalah Yudas sendiri. Ada namanya kitab Nubuat dari Wahyu, itu ditulis oleh Yohanes sendiri. Seringkali ada muncul pertanyaan begini. Mengapa Tuhan ya tidak memakai namanya sendiri, nama dari kitab-kitab itu? Kalau Tuhan memakai namanya sendiri sebagai nama kitab-kitab itu, ini pertanyaan kritis aja. Kadang-kadang ada muncul. Kan orang lebih percaya bahwa kita orang Kristen itu firman Allah. Mengapa? Nama setiap kitabnya itu adalah nama Tuhan, nama Yesus langsung. Itu kan pemikiran ini. Tapi mereka lupa. Tuhan bisa saja lakukan itu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kan begitu Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mau firman-Nya itu bukan hanya berdiri di dalam diri sendiri. Berdiam diri. Ya, berkarya di dalam dirinya sendiri. Tuhan tidak mau itu. Karena kalau firman Tuhan itu berdiri sendiri di dalam diri Allah sendiri. Berarti artinya ada kelemahan di situ. Kelemahannya apa Bapak Ibu? Firman Tuhan itu belum tentu bisa kita praktekkan kan? Karena kenapa? Belum pernah teruji firman Tuhan itu bisa dipraktekkan oleh manusia. Karena tadi nama setiap kita itu pakai nama Tuhan kan? Di sini jawabannya. Untuk itulah Tuhan memakai para penulis, nabi dan para rasul, untuk membuktikan bahwa firman Tuhan itu tidak hanya milik dia sendiri, tidak hanya untuk dia, tapi untuk manusia, dan bisa dibuktikan, diaplikasikan, diimplementasikan dalam kehidupan manusia. Maka action point-nya. Siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun masalah dan pergumulan kita dalam hidup ini, firman Tuhan yang ditulis oleh para penulis melalui wahyu dari Tuhan pasti bisa menjawab persoalan pergumulan dan kebutuhan kita. Karena itu telah teruji dan terbukti dialami oleh para nabi dan para rasul dan juga jemaat yang mereka layani. Itu jawabannya Bapak Ibu. Mana tahu Bapak Ibu menemukan orang-orang aneh gitu. Nggak apa-apa, dijawab saja. Maka dengan demikian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sedikit lagi saya akan singgung tentang periode penyusunan kita perjanjian baru. Jadi sekali lagi penempatan susunan kita perjanjian baru tidaklah didasarkan penyusunannya, urutannya itu bukan berdasarkan tahun penulisan, tapi peristiwanya, kronologisnya. Maka saya bagi dalam 3 periode. Ada namanya periode kelahiran Yesus, yaitu di kisaran tahun sebelum Masehi ini ya, dan juga sampai 30 Masehi setelah. Itu masa kehidupan Yesus diuraikan dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
Walaupun tadi ada titik berat penekanan yang berbeda, tapi secara prinsip mereka tetap mencatat, menjelaskan peristiwa kelahiran Yesus. Ada namanya periode perkembangan pengajaran Yesus. Ini kira-kira tahun 30 Masehi sampai dengan tahun 60 Masehi. Berarti setelah Yesus ini. Di sana lebih banyak ditulis, diuraikan oleh para rasul. Ya, masa perkembangan karya kerasulan, khususnya pelayanan Rasul Paulus ya kepada jemaat-jemaat non-Yahudi. Ya, ada namanya periode pemantapan atau memperteguh pengajaran Yesus. Yang ini banyak diketengahkan, diuraikan, dituliskan oleh Rasul Petrus. Ini terjadi kira-kira tahun 600 Masehi sampai dengan tahun 100. Nah, ya, Masehi. Nah, masa ini Bapak Ibu 60 sampai dengan 100 Masehi ini tidak banyak diketahui. Tetapi jelas banyak tulisan para rasul dan juga kitab Injil yang baru beredar pada tahun ini. Contohnya nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam 1-2 Petrus Bapak Ibu ya. Oke, saya kira itu saja yang bisa sampaikan di sesi yang pertama ini. Tuhan Yesus memberkati.